biasa pada umumnya bahwa kita berziarah untuk lebih mempermudah saat kita punya hajat. Betul ya? Itu biasa, wajar. Kenapa dikatakan wajar? Mudah-mudahan itu sebagai satu sugesti penyemangat kita mau ziarah. Tapi sebetulnya, apakah benar saat kita berziarah, saat kita memiliki hajat, di mana dengan kita berziarah memudahkan dan mempercepat hajat kita terkabul? Itu yang menjadi persoalan. Sehingga tidak jarang akhirnya orang yang memiliki hajat yang luar biasa dalam diri, di saat berziarah tumbuh ada satu keyakinan dalam diri. Ya boleh-boleh mungkin ya kalau ada wahabi kecil lah. Nah, itulah yang menyebabkan orang dalam berziarah itu tertanam syirik. Karena menempelkan satu keyakinan bahwa saat kita punya hajat, Allah akan kabulkan karena saya datang ke makam ini. Itu biasa begitu ya. Itulah yang menyebabkan kadang-kala orang mengatakan ziarah kubur itu syirik. Wajar. Dan kita juga biasanya begitu. Dan biasanya juga imam-imam ziarah, istimewa mana mengatakannya begitu. Mudah-mudahan dengan ziarah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang masih di BTN, segera riset. Ikatan Pemuda-Pemudi telah nikah. Lihat aja lagi. Kalau Yamaha selalu di depan ya. Ini aki-aki selalu di depan. Sekali lagi bukan Haji Wabi. Kesalip terus. Alhamdulillah dari Sumberina sekarang nggak tahu putih, nggak tahu pucat. Kembali lagi bahwa kadang-kadang itu tertanam dalam diri kita. Tapi apakah kita akan terus dalam ziarah itu seperti itu? Ziarah wali songo banten anger wae maksud doa hese wae dikabul, hajat anger wae jomblok tuluy. Mau nyari hati Pak Sindiran. Jadi kenapa begitu? Jadi, nah sekarang yang kita coba buka, apa yang menyebabkan kita bisa dan mudah-mudahan menjadi saat kita berziarah menjadi penghubung terhadap hajat kita yang tersampaikan kepada Allah. Ziarah memiliki pengertian adalah bahwa kita mengunjungi, mendatangi, menghampiri. Jadi saat kita berziarah, yang kita tahu adalah bahwa kita menghampiri, mendatangi makom tempat para wali Allah. Ya. Dengan harapan kita kita menghampiri, mendekati, mengunjungi makam para wali Allah, diharapkan memiliki catatan pada diri kita. Pertama, mengenang perjuangan lahiriah. Yang kedua, yang lebih utama adalah menghampirkan diri kita, mendekatkan diri kita terhadap perjalanan rohaniah yang diziarahi. Jadi saat kita berziarah, kita saat melaksanakan tadi, makanya dulu kalau Abah saat berziarah tidak terlalu banyak panjang doa-doa. Itu paling doa munjiat yang biasa. Kesananya si Hizbul Yaman udah beres. Nggak pakai doa Hizbul, itu syukuri abihi ya Allah tinggal. Cuma bukan dibacakan doa kekuasaan, kalau akan diomlok. Kembali lagi. Jadi di situ bagaimana kita bisa menghampirkan ruh kita
kepada ruh yang kita ziarahi. Ruh kita terhadap ruh yang kita ziarahi. Sehingga saat kita berziarah ke makam ruh yang diziarahi, ruh kita minimal nempel, mendekati. Walaupun tidak satu frekuensi, tapi mendekati, nempel. Di saat menempel, maka di saat itulah yang terkena, yang tertanam dalam diri kita adalah bagaimana jejak perjalanan rohani yang kita ziarahi. Bukan fisiknya. Fisik itu nomor sekian. Wah, hebat ya, wali ini begini perjalanannya. Itu mah sesuatu yang memang setiap orang bisa membandingkan karena punya akal. Tapi yang memang kita sulit untuk bisa merasakan bagaimana menghampirkan diri kita terhadap perjalanan ruhania yang kita ziarahi. Kita ziarahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bagi yang di rumah kita bisa merasakan. Ibu, bapak sering ziarah ke Pama Sampah ya? Ke Suryalaya di sana. Pasti kalau beri apa, pasti mau ziarah ke Suryalaya. Kalau yang bukan murid apa, itu pasti nggak akan mau ke sana. Siapa tikus seruk dari mobil? Ayo mursyid tikus seruk mobil. Misi wae sebenarnya mengenai Anda biasanya berziarah di dulu kan menuju pada sudah punya pada tubuh dalam. Balik kembali. Bagaimana menghantarkan ruh supaya mereka detik kusuk, supaya ruh kita nempel kepada dia. Saat kita berziarah ke makam Pama Sampah ya, adakah kita ajak? Tidak ada kan ya? Tetapi siapapun yang berziarah ke Suryalaya, mau saat manakib, mau di luar manakib, tapi yang kita rasakan saat berzikir, enak ya? Betul. Berarti paling minimal tertanam rasa kita, sir kita kepada orang yang kita ziarahi. Berarti sir kita yang di dalam tersambung kepada sir yang diziarahi. Padahal kita mencoba di saat kita berziarah ke makam Pama Sampah, kok sir kita enak gitu ya. Di saat kita makin rindu kepada Pama Sampah, merasakan bagaimana saat Pama Sampah, bagaimana kita saat mendapatkan pelajaran dari beliau, mendapatkan arahan dari beliau, bimbingan dari beliau baik secara langsung ataupun secara rohania, kita akan terasa makin nikmat. Di saat makin rindu teringat kepada Pama Sampah, ternyata makin asik sahut pikir kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Jadi merasakan kenapa ruh sirnya masuk kepada Pama Sampah. Nah, justru di saat masuk disitulah kenapa kita saat ke Suryalaya ternyata yang ada cerita yang ke Suryalaya hari ternyata dapat apa-apanya enggak ada. Dapat apa-apanya enggak ada. Tapi satu yang didapatkan secara rohaniah, ketenangannya, roh enak. Padahal sampai macam segala macam dan juga secara lahiriah Pama Sampahnya sudah tidak ada gitu ya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa terkesan di dalam rohaniah kita. Tidak sedikit kita makin datang ke Suryalaya makin hidup, ziarah. Tidak bosan. Padahal di saat itu kita tidak punya pikiran ya. Aduh, saya ada apa? Ada ingin hajat begini, datang apa? Wah, saya ingin ini, wah, saya ingin ini, wah, saya mudah-mudahan jadi mubalik ini mah tingkat lokal, wah. Baru jadi apa? Jadi badal tahun ini, wah. Ada di Suryalaya itu apa? Bicara di badal, untuk nanti jadi wadal, kasih kakak kawas alam. Iya ya, Suryalaya itu sudah kamar tapi jika mana enak ya, mampu sih nanti. Kembali lagi. Jadi di saat itulah kita tidak memiliki hajat dan segala macam datang ke Suryalaya. Nah, di dalam ziarah pun begitu. Saat kita berziarah ke makam siapapun,
ke makam. Jangan berpikir ke makam harus ada diziarahi. Ini kan turunan Sunan Gunung ya. Ini Sultan Maulana Yusuf putranya Sultan Hasanuddin, Raja Banten. Maulana Mansur, Raja Banten juga. Mudah-mudahan ya minimal berapa alat yang terpilih. Kadang-kadang kan begitu ya. Mau pemilihan datang pada jarak ke makam. Bagaimana kita merasakan? Maka tidak sedikit kalau orang yang kadang-kala saat berziarah, si rasanya mengatakan dan merasakan bagaimana keadaan, situasi, ahwal dari yang diziarahi. Bahkan kalau sirnya nyambung kepada orang yang diziarahi, tidak sedikit orang yang saat berziarah akan mendapatkan satu pesan dari yang kita ziarahi. Pesannya mungkin dalam bentuk visual, mungkin juga dalam bentuk catatan, atau mungkin juga dalam bentuk rasa yang tertanam pesan dalam diri. Itu masing-masing ada begitu. Kalau misalkan ada yang sekarang umpamanya, alhamdulillah saya ziarah ke makam ini dan saya dapat tulisan 7506 pasangan, dasar tukang togel. Bukan. Dan yang selanjutnya, mohon maaf saja, kalau sirnya nyambung ke dalam ruh sir yang kita ziarahi, maka pesan yang tertanam adalah apa yang masuk ke dalam frekuensi ruh yang menziarahinya kepada frekuensi yang diziarahi. Jadi kalau ada yang berziarah menemukan ini, ada ini, yang di luar nalar itu jangan percaya. Banyak kan orang maya, ada pesan ini, ada tahu ini. Kalau ruhaniah yang berjalan, itu pasti dia bawa orang yang berziarah sirnya ke dalam mendekati makom sir yang diziarah. Makom sir yang diziarah. Saat kita berpikir, mungkin saja mohon maaf, kalau kita teliti ya, bisa kita berpikir tentang diri wali songo. Kenapa orang kadang-kadang bisa merasakan? Kita ziarah imamnya sama, zikirnya nadanya sama, sampainya sama, wali songo. Tetapi kenapa setiap ada perasaan di dalam diri saat kita berpikir, setiap tempat yang kita ziarahi pasti rasa dan perjalanan rohaniahnya beda. Betul kan? Berarti saat itu kita harus minimal mendekati. Bukan mendekati penginapan. Kalau mendekati penginapan, spring bed. Pasti tinggali goler spring bed. Pasti aramok. Pas datang kayak mandi, cai terkocok. Nah, udah ngumpet. Nah, jadi akan merasakan itu. Nah, kita pun contoh dalam tadi dalam satu gigi, ini saya Maulana Yusuf itu dari gigi 2 langsung gigi 4 ya. Nah, saya pas gigi 4 langsung berebet kan ya, berebet di logo karburator kotor. Nawaya, mau bensin enak teh, akhirnya jadi soal. Untung menyupir anak daripada aing dorong, mending saya yunakeun. Nah, itu. Jadi di saat kita memasuki, tetapi saat mulai jalan berikutnya enak ya. Jadi di saat kita mau menghantarkan ruh kita, menghampiri ruh yang kita ziarahi, jangan lupa juga kita saat berdiri supaya ruh kita terhantarkan, teratur. Ruh kita itu terhantarkan. Ibu bapak, saat kita berpikir, yang harus kita kuatkan adalah pertama kopinya.
kopinya buatan. Setelah kopi berjalan kuat, silakan berhenti mikir jahat. Setelah mikir jahat dan mikir kopi, mulai bersinergi. Artinya mulai terisi barang. Akhirnya kita merasakan ada nikmatnya. Nikmat aja dulu lah. La ilaha illallah. Irama dikir kopi akan mengikuti irama dikirnya. Bukan salah ya kalau ada yang mengatakan dikir kopi itu harus begini. Ada tuh, ada kan yang suka gitu ya. Ya. Mendingan enak banget bareng pojokan ini kayak. Enggak ada. Kalau saat mengisikan mungkin begitu. Tapi kalau sudah terlanjur, itu akan terjadi dinamis. Dinamis tergantung bawaan dikir. Jangan pertama. Jadi saat pertama kita berzikir, dikir jahat itu bisa menentukan dan mengarahkan sinerginya dikir kopi dengan dikir jahat. Nanti akan mengikuti nada dikir kopi dengan nada dan gerakan daripada dikir jahat. Makin lama kalau bersinergi, dikir kopi itu akan lebih cepat melebihi kecepatan dikir jahat.